Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imposter akan menampilkan sebuah argumen dari sebuah topik pembahasan dari sebuah lomba debat yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Jember yang bermosi sistem ekonomi syariah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. Untuk selanjutnya, kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya, Dewi Vandika Putri sebagai pembicara pertama. Selanjutnya, Ahmad Ihya Ulumuddin sebagai pembicara kedua. Selanjutnya, Ahmad Al-Nizami sebagai pembicara ketiga. Dan untuk kesimpulan yang nantinya akan saya bacakan. Pada kesempatan kali ini, tim kami menjadi oposisi dari pemerintah. Langsung saja, kami mulai pemaparan argumen kami. Di era saat ini, ekonomi syariah menjadi sebuah alternatif pilihan sebuah negara dalam melakukan pertumbuhan ekonomi seperti yang dicontohkan banyak negara muslim, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Malaysia, bahkan negara-negara barat seperti Belanda, Inggris, dan Australia, yang mulai menggiatkan ekonomi syariah menjadi salah satu bagian kegiatan di negara mereka, tidak terkecuali Indonesia. Keunggulan Indonesia dalam hal perekonomian syariah, yakni Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar sedunia dengan jumlah 229,6 juta jiwa pada tahun 2018. Dan keunggulan tersebut seharusnya Indonesia menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia dan berpotensi menjadi perekonomian yang mendominasi dibanding ekonomi konvensional. Akan tetapi, pada kenyataannya, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi perkembangannya dinilai begitu lambat dibanding negara-negara yang menggunakan ekonomi syariah. Ini terbukti pada tahun 2018 dalam data Global Islamic Economic Indicator, Indonesia hanya mendapatkan peringkat 10 negara muslim yang mempunyai ekonomi syariah di negaranya. Di posisi pertama ada negara Malaysia, yang dimana negara tetangga tersebut hanya mempunyai penduduk sebesar 19,5 juta jiwa pada tahun 2018. Data tersebut menyebutkan bahwa industri ekonomi syariah di Indonesia masih cenderung stagnan, di mana Indonesia sendiri masih dominan menjadi negara dengan tingkat konsumsi produk syariah global ketimbang menjadi negara dengan produksi produk syariah global. Indonesia masih cenderung menjadi sasaran pasar negara-negara lain dalam hal pemasaran produk konsumsi halal seperti contoh food industry, garment industry, finance industry, dan sebagainya. Masih banyak barang-barang impor yang didatangkan pemerintah dari luar negeri, bahkan dari negara-negara non-muslim seperti Australia, daging sapi contohnya. Dalam memenuhi konsumsi masyarakat Indonesia yang seharusnya, jika kita nalar mengapa negara dengan mayoritas muslim harusnya sampai mendatangkan produk halal dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya, di mana ini merupakan sebuah bukti ketidakmampuan Indonesia dalam memaksimalkan teknologi dan industri dalam mengembangkan perekonomian syariahnya. Hal-hal di atas tentu saja terjadi karena terdapat beberapa kendala yang menyertai aktivitas ekonomi syariah di Indonesia, yang menandakan Indonesia masih belum siap menjadi negara dengan kekuatan pengembangan ekonomi syariah global. Sekian pemaparan dari argumen saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Ihya Ulumuddin sebagai pembicara kedua. Dipersilahkan. Terima kasih untuk pembicara pertama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan argumen dari kelompok kami. Di era globalisasi saat ini, perkembangan sebuah teknologi sudah sangat begitu pesat, dan Indonesia tetap saja menjadi sasaran pasar perkembangan teknologi bagi negara lain, di mana masyarakat Indonesia masih saja memilih menjadi konsumen akan perkembangan teknologi tersebut. Dan masih banyaknya masyarakat di Indonesia belum bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi tersebut dengan baik. Sedangkan yang kita ketahui, perkembangan sebuah ekonomi, terutama perekonomian syariah, membutuhkan peran teknologi dalam menunjang perkembangannya. Sebagai contoh sederhana, kembali kepada pembahasan pembicara pertama yang membahas mengenai industri bahan konsumsi berupa daging sapi halal. Di Australia, yang notabene bukan negara mayoritas muslim, namun dapat menjadi negara terbesar penyumbang ekspor daging halal di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Karena di Australia melihat peluang dari segi permintaan konsumsi daging, khususnya daging halal di negara-negara muslim seperti Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, Australia lebih mengedepankan kualitas daging sapinya dengan memajukan industrinya. Peternakan dari rumah potong daging di Australia sangat begitu modern, yang dimana industrinya dikelola all operated by design, sehingga menghasilkan daging-daging yang berkualitas tinggi sekaligus dapat memotong biaya dan waktu produksi. Dagingnya pun diawasi ketat oleh otoritas penjamin mutu daging Australia, yakni Supply Chain Technical Specialist Meat and Livestock Australia atau MLI, di mana dalam otoritas tersebut terdapat bagian dalam penjamin kehalalan daging sebelum diekspor ke negara-negara muslim. Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka Indonesia kalah telak dalam produksi daging sapi itu sendiri. Dapat dilihat dari masih banyaknya peternakan di Indonesia dan rumah potong di Indonesia yang hanya mengandalkan tenaga manusia dalam produksinya, sehingga angka produksi daging tidak maksimal. Selain itu, kendala permodalan yang menyebabkan peternakan dan rumah potong hanya bekerja seadanya dan tidak begitu maksimal dalam proses produksinya, sehingga kualitas daging lokal kalah jauh mutunya dibandingkan dengan kualitas impor yang berimbas pada pasar, di mana masyarakat cenderung lebih memilih membeli daging impor dibandingkan daging lokal, yang akhirnya merugikan pihak peternakan dan rumah potong. Nah, itu di atas merupakan salah satu contoh gambaran industri syariah berupa goods industries. Di Indonesia masih cenderung kurang maksimal, sehingga negara lainnya yang terkendala biaya permodalan dan teknologi. Nah, itu tadi kita membicarakan tentang perilaku industri. Sekarang kita mencoba berbicara tentang perilaku masyarakat Indonesia dalam pengaplikasian teknologi. Masyarakat Indonesia juga bisa dikatakan terlalu awam dalam pemanfaatan teknologi. Dalam data yang dirilis oleh indonesiabaik.id, pengaplikasian teknologi masyarakat Indonesia cenderung belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan gadget dari setiap individu di Indonesia hanya sebatas untuk alat komunikasi saja, sebesar 93% saat tersambung internet dan 95% saat tidak tersambung dengan internet. Berbeda dengan penggunaan untuk browsing, bekerja, dan belajar, yang dimana dari ketiga tersebut bisa membantu menaikkan perkembangan perekonomian yang tidak sampai menyentuh angka 77% saat tersambung dengan internet. Dengan demikian, jumlah penduduk muslim sebanyak 220 juta jiwa, seharusnya Indonesia menjadikan teknologi digitalisasi ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam membantu menunjang perekonomian syariah, gadget juga bisa membantu melalui informasi yang bisa kita cari melalui informasi syariah melalui gadget, seperti informasi mengenai perbankan syariah, siswa, dan produk syariah lainnya. Akan tetapi, masyarakat tidak memanfaatkan teknologi tersebut dalam menunjang pertumbuhan perekonomian syariah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah yang cenderung masih minim, dan masih minimnya kesadaran masyarakat yang sudah mengetahui tentang perekonomian syariah untuk mengaplikasikannya ke kehidupan bermasyarakat tersebut. Sekian pemaparan dari saya selaku pembicara kedua. Selanjutnya akan disambung oleh Ahmad Alizami sebagai pembicara ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pembicara kedua atas waktunya. Izinkan saya untuk memaparkan argumen selanjutnya dari kelompok kami. Berbicara mengenai minimnya literasi masyarakat Indonesia mengenai ekonomi syariah, di sini terdapat laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyebutkan pada tahun 2019 pangsa keuangan syariah hanya sebesar 8,1%, yang terlampau jauh dari pangsa ekonomi konvensional yang sebesar 29,5%. Laporan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memilih industri syariah itu masih cenderung rendah.
ketimbang memilih industri konvensional. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia ini juga dapat dilihat dari salah satu laporan dari Basnas pada tahun 2016, di mana data pusat kajian Basnas itu menyebutkan Indonesia itu seharusnya mempunyai potensi dana sebesar 217 triliun rupiah. Namun di sini Indonesia hanya mampu mengumpulkan dana sebesar 5 triliun saja. Yang artinya Indonesia itu hanya menyerap 5% dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat Indonesia. Yang notabene masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jika kita bandingkan dengan negara muslim tetangga, yaitu Malaysia ini berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sebesar 3 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 11,5 triliun rupiah. Yang artinya Malaysia itu mampu mengumpulkan 75% dari potensi yang ada di negaranya. Sedangkan Indonesia pada tahun yang sama di tahun 2016 itu hanya memaksimalkan pengumpulan yang sebesar 2,5% saja. Tentu saja ini ada hal yang mendasari mengapa pengelolaan di Indonesia, terutama zakat, itu sangatlah buruk. Hal itu disebabkan oleh adanya permasalahan internal dan eksternal dari badan pengelola zakat itu sendiri. Untuk internal biasanya hal itu terjadi karena kurangnya sinergi antara stakeholder. Setelah itu masalah terbatasnya sumber daya manusia, kendala penggunaan IT, seperti kinerja yang membutuhkan aktivitas IT di dalamnya dan sebagainya, seperti itu. Dan kurangnya promosi yang paling utama dari pihak badan pengelola itu sendiri. Sedangkan untuk permasalahan eksternal biasanya disebabkan oleh minat atau kesadaran zakat masyarakat Indonesia itu masih rendah, yang menyebabkan pengelolaan zakat di Indonesia itu sangat minim. Yang sebenarnya jika kita pikir Indonesia dengan populasi muslim terbesar, jikalau Indonesia mampu memaksimalkan zakat tersebut, maka dana zakat itu bisa digunakan sebagai dana pembangunan Indonesia terbesar, di mana dana pembangunan tersebut juga bisa dibuat untuk membangun industri-industri halal di Indonesia, seperti contohnya yang sudah dijelaskan di pembicara 1 dan pembicara kedua tadi. Contohnya kayak industri konsumsi daging sapi. Seharusnya jika Indonesia bisa memaksimalkan potensi tersebut, Indonesia mampu mendirikan industri daging sapi, bahkan bisa seharusnya melebihi Australia jika memakai dana zakat ini. Namun nyatanya pengelolaan zakat di Indonesia itu masih minim, seperti itu. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh tingkat pendidikan juga, dan pendidikan itu sendiri. Kita sudah tahu ya, atau sedari kecil kita sudah lebih awam cekoki tentang kurikulum yang berbasis ekonomi konven. Sedangkan di kurikulum di pendidikan di Indonesia sendiri itu jarang sekali mengatur tentang pembahasan pengajaran tentang ekonomi syariah. Jikalaupun ada, itu mungkin akan diajarkan di lingkungan berbasis agama, seperti pesantren contohnya, atau MA, MI, dan lainnya. Untuk lingkungan pendidikan formal yang biasa seperti SD, SMP, dan SMA itu masih kita jarang ditemukan kurikulum yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat muslim Indonesia itu lebih familiar sedari kecil dengan ekonomi konvensional ketimbang ekonomi syariah. Inilah yang mendasari mengapa Indonesia itu masih minim peminat segi ekonomi dan keuangan syariah ketimbang yang konvensional, yang juga berimbas kepada stagnansi perkembangan industri halal di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembicara pertama untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara ketiga yang telah menyampaikan argumennya.
Di sini, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan argumen dari kelompok kami, bahwasanya Indonesia bisa saja menjadi negara yang memiliki perekonomian syariah nomor 1 di dunia. Namun, jika melihat fakta-fakta tentang kendala dalam kegiatan perekonomian syariah, kami yakin Indonesia masih belum siap untuk menjadi negara dengan kekuatan pengembangan ekonomi syariah global. Oleh karena itu, Indonesia butuh menaikkan kualitas sumber daya manusianya, terutama sumber daya manusia muslim, melalui literasi mengenai ekonomi syariah. Ketika masyarakat muslim di Indonesia sudah memahami literasi tentang perekonomian syariah, maka dapat mempermudah para pegiat ekonomi syariah dalam mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang masih minim mengenai teknologi, mengharuskan peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk memberikan edukasi pada masyarakat muslim di Indonesia mengenai penggunaan dan pengaplikasian teknologi dengan baik untuk menunjang perekonomian syariah di Indonesia. Jika dikaitkan dengan COVID-19 atau pandemi, adalah salah satu yang urgent, maka diperlukan sistem ekonomi yang kuat dalam menangani krisis. Untuk Indonesia sendiri masih belum siap menjadi negara dengan pengembangan ekonomi syariah dikarenakan faktor teknologi dan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah masihlah minim. Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan solusi yang tepat di tengah pandemi untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sekian pemaparan argumen dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.